Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku Biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Pada kesempatan ini kita akan membacakan tentang Perang Khandaq atau Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Perang Khandaq atau Al-Ahzab. Waktu terjadinya. Menurut Ibnu Ishaq dan para pendukungnya, perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Pendapat ini juga yang digunakan mayoritas ahli sejarah. Sementara itu Waqidi berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Selasa 8 Zulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Sedangkan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian pasukan muslim menyerang pasukan sekutu pada hari Rabu bulan Zulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Akan tetapi dalam riwayat Zuhri, Malik bin Anas dan Musa bin Aqabah disebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Menurut para ulama, mereka mengatakan peristiwa ini terjadi pada tahun ke-4 adalah karena mereka menghitungnya dari bulan Muharram yang jatuh pada tahun setelah hijrah dan membuang bulan-bulan sebelumnya hingga bulan Rabiul Awal. Sehingga dalam pandangan mereka pun Perang Badar terjadi pada tahun ke-1, Uhud pada tahun ke-2, dan Khandaq pada tahun ke-4. Tentu saja hal tersebut berbeda dengan pandangan sebagian besar ulama yang menghitung perputaran waktu ini dari bulan Muharram yang jatuh pada tahun terjadinya hijrah. Sedangkan Ibnu Hazm meyakini peristiwa ini terjadi pada tahun ke-4 Hijriah. Hal ini didasarkan pada pengakuan Ibnu Umar bahwa dirinya dipulangkan Rasulullah SAW dari medan perang ke Madinah pada saat perang Uhud, sementara para ulama sepakat bila perang Uhud ini terjadi pada tahun ke-3 Hijriah dan saat itu ia masih berusia 14 tahun. Akan tetapi Baihaqi, Ibnu Hajar dan ulama lainnya menafsirkan bahwa usia Ibnu Umar pada saat terjadi perang Uhud baru menginjak 14 tahun dan pada saat perang Khandaq ia berusia 15 tahun dan hampir masuk usia 16 tahun. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat sebagian besar ulama. Sebab-sebab terjadinya perang Khandaq. Peperangan antara kaum musyrikin Mekah dan kaum muslimin tidak pernah berakhir kecuali setelah penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Adapun sebelum itu orang-orang kaum musyrik Quraisy setiap saat selalu berusaha menghabisi pasukan muslim yang mereka pandang sangat mengancam keberlangsungan jalur perekonomian mereka dan sangat membahayakan bagi kedudukan mereka di tengah-tengah bangsa Arab. Pada perang Khandaq ini, bangsa Quraisy benar-benar berharap kemenangan berada di pihak mereka. Oleh karena itu mereka berupaya dengan berbagai cara dan sekuat tenaga membangun kekuatan yang kokoh dan solid. Mereka terus menjalin hubungan persekutuan dengan beberapa kabilah lain yang sama-sama memiliki kepentingan untuk menghancurkan kaum muslimin. Hal inilah yang mereka lakukan setelah melihat adanya kesamaan hasrat dan dendam yang lama terpendam pada bangsa Yahudi Bani Nadir yang telah diusir dari Madinah. Sementara itu bangsa Yahudi saat itu juga telah melihat kesamaan sikap dan misi mereka dengan bangsa Quraisy. Walhasil mereka pun bertemu dalam satu kesepakatan untuk bersekutu dan bersama-sama menghabisi pasukan muslimin. Dapat dipertimbangkan bahwa hal pertama yang dipikirkan dan terlintas dalam benak para pemimpin Bani Nadir ketika pergi ke Khaybar adalah menghubungi bangsa Quraisy dan kabilah-kabilah lain untuk membantu balas dendam mereka dan agar mereka dapat kembali ke kampung dan semua harta benda mereka di Madinah. Maka tak lama setelah itu sekelompok Yahudi Bani Nadir pergi ke Mekah untuk menindaklanjuti keinginan tersebut. Rombongan ini terdiri dari Salam bin Abi Huqaiq, Huyai bin Akhtab, dan Kinanah bin Abi Huqaiq yang berasal dari Bani Nadir, serta Hauzah bin Qais dan Abu Ammar dari Bani Wail. Jadi pada tahap pertama pembentukan sekutu ini telah ada 2 kabilah yang akan bergabung dengan tentara Quraisy. Sesampainya di Mekah, mereka mengajak bangsa Quraisy untuk memerangi Muhammad SAW.
Orang-orang ini berjanji bahwa mereka akan membantu pasukan Quraisy dalam memerangi pasukan Muslim sampai mereka dapat membunuh Rasulullah SAW. Tidak hanya itu, orang-orang ini juga menyebutkan bahwa ajaran agama mereka lebih baik dibanding ajaran agama Muhammad SAW dan bangsa Yahudi lebih berhak mendapat hal tersebut. Terkait dengan munculnya ucapan mereka ini, Allah menurunkan sebuah ayat. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi sebagian dari kitab, mereka percaya kepada Jibti dan Tauhid dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Quran Surah Nisa 51. Setelah itu mereka bertolak menuju kabilah Khatafan yang berada di Najd untuk mengajak mereka berkoalisi dan bergabung dengan pasukan sekutu Yahudi Quraisy yang telah terbentuk guna memerangi kaum muslimin. Mereka menawarkan setengah keuntungan wilayah Khaybar seandainya kabilah Khatafan mau bergabung bersama mereka dalam peperangan nanti. Utusan pasukan sekutu yang ditugaskan mendatangi kabilah tersebut adalah Kinanah bin Rabi bin Abi Huqaiq, dan singkatnya ajakan dan tawaran mereka disepakati oleh Uyainah bin Husain al-Fajjari. Belum merasa cukup, kaum musyrikin terus mengadakan konsolidasi dengan kabilah-kabilah lain yang jauh dari Mekah melalui korespondensi tertulis. Disebutkan mereka telah mengirim surat kepada sekutu mereka dari Bani Asad. Upaya ini tak sia-sia karena Talha bin Khuwailid, pemimpin suku ini, menyambut ajakan mereka dengan semangat. Lalu Abu Sufyan dengan pasukan Quraisynya bersama para sekutu-sekutunya pun berangkat menuju Madinah. Dalam perjalanan ini mereka sempat singgah dan beristirahat di Marru Zuhran. Di tempat inilah pasukan Quraisy bertemu dengan beberapa kabilah lainnya juga telah mengadakan kesepakatan dengan mereka dan sedang menanti mereka untuk bergabung. Tercatat mereka yang bergabung di tengah jalan ini adalah Bani Sulaim yang dipimpin oleh Sufyan bin Abi Syam, ayah Abu A'war, pasukan Bani Murrah yang dipimpin oleh Haris bin Auf, dan pasukan Bani Asja yang dipimpin oleh Mis'ar bin Rukhailah. Adapun mereka yang telah bergabung dalam pasukan sekutu sejak dari Mekah adalah pasukan Quraisy sendiri, pasukan Al-Ahabisi dan pasukan-pasukan lain dari beberapa kabilah yang telah bersekutu dengan mereka, seperti Bani Kinanah dan yang lainnya. Setelah itu, iring-iringan pasukan sekutu yang sangat besar jumlahnya itu pun melanjutkan perjalanan mereka ke Madinah. Karena banyaknya kelompok yang bergabung dalam persekutuan kafir ini, Allah menamakan mereka dengan pasukan Ahzab, terdiri dari beberapa golongan. Ibnu Ishaq mengatakan bahwa mereka berjumlah 10.000 orang, sedangkan pasukan muslimin hanya berjumlah 3.000 orang. Dari Marra Zuhran mereka terus bergerak ke arah Madinah. Kemudian ketika baru sampai di suatu tempat yang terletak di antara Juruf dan Zugabah, tentara Quraisy dan sekutunya itu pun beristirahat. Adapun Bani Khatafan, mereka lebih memilih untuk beristirahat di sebuah tempat yang berdekatan dengan Uhud. Sedangkan yang ikut bersama mereka ke dekat Uhud adalah Bani Asad. Sementara itu Rasulullah SAW di Madinah juga telah mendengar kabar akan adanya penyerangan besar-besaran tersebut. Maka tak lama setelah menerima kabar tersebut, beliau segera mengumpulkan para sahabat. Beliau mengajak mereka untuk bersama-sama memikirkan strategi dan siasat yang akan mereka terapkan untuk menghadapi serangan kaum musyrikin kali ini. Maka Salman Al-Farisi mengusulkan untuk menggali parit-parit pertahanan di satu-satunya jalan atau tempat yang terbuka bagi pasukan penyerang untuk masuk secara leluasa ke Madinah. Adapun untuk jalan-jalan atau tempat-tempat lain, rata-rata semuanya sudah tertutup rapat dengan benteng-benteng, bangunan-bangunan, pepohonan kurma dan bebatuan, sehingga kecil kemungkinan para musuh akan melalui tempat-tempat itu. Usulan Salman Al-Farisi ini mendapat tanggapan positif dari seluruh yang hadir dan kemudian disepakati untuk segera dilaksanakan. Hal itu karena mereka semua sadar bahwa pasukannya akan menyerangnya berjumlah sangat besar. Demikianlah, maka mereka pun bergotong royong menggali dan membuat parit tersebut. Parit yang mereka gali saat itu adalah terbentang dari wilayah bagian ujung timur ke wilayah Ajam As-Syaikhain, ujung wilayah Bani Harithah, sampai ke wilayah Madzaz yang terletak di sebelah barat. Menurut beberapa riwayat, panjang galian parit ini adalah 5.000 hasta dan lebarnya kira-kira 9 hasta. Adapun kedalamannya kira-kira 7 sampai 10 hasta. Setiap 10 orang kaum muslimin ditugaskan menggali parit sepanjang 40 hasta. Orang dari kalangan muhajirin ditugaskan untuk menggali dari wilayah benteng Ratid yang berada di bagian timur sampai wilayah benteng Zibab. Sementara orang-orang dari kalangan Ansar ditugaskan menggali dari wilayah benteng Zibab sampai ke Gunung Ubaid di wilayah barat. Kaum muslimin menggali parit tersebut dengan terburu-buru karena dikejar oleh kedatangan pasukan kaum musyrikin dan para sekutunya. Penggalian tersebut memakan waktu sekitar 6 sampai 24 hari. Ibnu Aqabah berpendapat bahwa penyelesaiannya memakan waktu hampir 20 malam, sedangkan menurut Waqidi waktu penyelesaiannya adalah 24 malam. Adapun di dalam Ar-Raudah karya Nawawi dikatakan bahwa penggalian parit tersebut memakan waktu 15 hari. Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Ibnu Sa'ad yang mengatakan bahwa penggalian parit itu selesai dalam kurun waktu 6 hari saja.
Diceritakan bahwa kaum muslimin menggali parit itu dengan penuh semangat, kendati mereka dalam keadaan kelaparan yang dahsyat. Pasalnya, persediaan makanan atau logistik perang kaum muslimin waktu itu sudah sangat minim. Bahkan selama penggalian itu perut mereka hanya bertemu dengan makanan sekali saja. Itu pun kadangkala hanya berupa segenggam gandum yang dicampur dengan minyak samin yang sudah apek karena sudah terlalu lama. Meski demikian, kaum muslimin tetap memakannya dikarenakan sangat terlalu lapar. Terkadang mereka juga tidak mendapatkan makanan seperti itu dan hanya bisa makan sebiji kurma. Bahkan mereka juga pernah tidak mendapatkan makanan apapun selama 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW sendiri pun saat itu sempat mengganjalkan sebuah kerikil di bagian perut beliau karena rasa lapar yang tiada tara. Seluruh kaum muslimin bersatu padu dalam penggalian parit tersebut. Tidak ada perbedaan antara orang kaya, orang miskin, seorang budak, majikan, dan bahkan Rasulullah sekalipun. Terbukti kesemangatan dan kerja keras beliau justru menjadi contoh nyata bagi para sahabatnya waktu itu. Beliau ikut serta menaikkan tanah hingga bagian perut dan kulit beliau berlumuran debu. Bahkan para sahabat sempat meminta bantuan beliau untuk menghancurkan sebongkah batu besar yang menghalangi penggalian. Yakni ketika mereka semua sudah sangat keletihan, kehabisan tenaga dan tak mampu lagi untuk menghancurkan batu yang mengganjal tersebut. Dan di sela-sela gotong royong itu, Rasulullah SAW sesekali mendendangkan bait-bait syair untuk membangkitkan semangat mereka. Disebutkan Rasulullah telah berkata, "Ya Allah, jika bukan karena Engkau, kami tak akan berpetunjuk. Bersedekah dan kami tidak akan sholat. Maka turunkanlah ketentraman pada kami, kukuhkanlah kekuatan kami saat musuh datang menyerang. Dari dahulu mereka telah melawan kami, tapi kami selalu berhasil menggagalkannya." Ucapan beliau ini kemudian disambut dan diteruskan oleh para sahabat lainnya secara bergantian. Terlihat sambil bekerja mengayunkan cangkul dan yang lain menaikkan tanah, kaum muslimin berdendang, "Kamilah akan terus setia pada Muhammad dalam Islam selama kami masih hidup." Kemudian kaum muslimin yang lain menjawab, "Ya Allah, tidak ada kebaikan selain kebaikan akhirat, maka berkailah masyarakat Ansar dan Muhajirin." Dimungkinkan orang yang pertama mengawali perdendangan syair-syair pengobar semangat ini adalah Rasulullah SAW dan kemudian disambut oleh para sahabat yang lain. Tanda-tanda kenabian saat penggalian parit. Pada saat proses penggalian parit, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan berbagai macam mukjizat pada kedua tangan Rasulnya. Di antaranya adalah Syahdan. Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW menahan rasa lapar yang tiada tara, maka ia meminta izin kepada beliau untuk pulang ke rumahnya beberapa saat. Sesampainya di rumah, ia menceritakan keadaan beliau kepada istrinya dan memintanya untuk membuat makanan untuk beliau. Lalu Jabir menyembelih seekor kambing betinanya dan istrinya mulai membuat adonan dari satu sak tepung yang masih tersisa di rumah mereka. Lalu tepung itu diolah menjadi burmah sejenis roti. Setelah siap dihidangkan, Jabir mengundang Rasulullah SAW untuk makan. Namun karena makanan yang diisi dengan istrinya sangat sedikit dan hanya cukup untuk beberapa orang saja, ia meminta kepada beliau untuk mengajak 1 atau 2 orang sahabat saja. Akan tetapi Rasulullah SAW ternyata memanggil seluruh kaum muslimin yang tengah bekerja, padahal jumlah mereka mencapai 1.000 orang. Hal itu tentu saja membuat Jabir dan istrinya kebingungan. Di saat keduanya tengah kalut itu, Rasulullah SAW memberkahi makanan itu dengan doa hingga bisa mencukupi dan mengenyangkan semua orang hadir. Bahkan makanan itu masih tersisa banyak dan bisa dimakan oleh Jabir dan seluruh keluarganya. Setelah Jabir dan keluarganya makan, ternyata makanan itu pun masih tersisa. Maka mereka pun menyedekahkannya kepada orang lain. Demikian seterusnya. B. Pada saat penggalian parit ini, Rasulullah SAW sempat mengabarkan bahwa Ammar bin Yasir yang tengah menggali parit bersama kaum muslimin itu nantinya akan terbunuh oleh para pemberontak. Dan benar, Ammar pun terbunuh pada perang Siffin. Pada saat itu ia berada di kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. C. Ketika para sahabat sedang menggali parit, tiba-tiba muncul sebuah batu besar yang mengganggu kerja mereka. Maka Rasulullah SAW memukul batu tersebut sebanyak 3 kali dan langsung hancur. Pada pukulan pertama beliau berkata, "Allahu Akbar, kunci-kunci Sam telah diberikan kepadaku. Demi Allah, sesungguhnya saat ini aku tengah melihat istana-istananya yang berwarna kemerahan." Pada pukulan kedua beliau berkata, "Allahu Akbar, kunci-kunci Persia telah diberikan padaku. Demi Allah, aku tengah melihat istana-istana kota yang berwarna putih." Dan pada pukulan ketiga beliau berkata, "Allahu Akbar, kunci-kunci Yaman telah diberikan pula padaku. Demi Allah, pada detik ini aku tengah melihat pintu-pintu kota San'a, ibu kota Yaman dari tempatku ini." Dalam perkataan beliau ini terkandung satu kabar gembira bahwa wilayah-wilayah yang beliau sebut itu akan berhasil ditaklukkan kaum muslimin di masa mendatang.
Adapun sikap kaum muslimin terhadap berita gembira ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran. Dan terkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Quran Surah Al-Ahzab 22. Adapun tentang sikap orang-orang munafik yang memperolok-olok berita ini, Allah berfirman, dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 12. Dapat diperhatikan bahwa ayat ke-13 sampai 20 surah Al-Ahzab secara khusus telah menggambarkan sikap dan sifat orang-orang munafik saat itu secara terperinci. Ayat-ayat tersebut menceritakan perkataan kaum munafik yang telah menyebarkan keresahan di antara kaum muslimin, bagaimana mereka menghindar dari tugas menggali parit, dan bagaimana mereka lari dari medan pertempuran dalam menghadapi musuh. Sekalipun orang-orang munafik telah berkhianat, makanan yang mereka miliki sangat minim dan dinginnya udara sangat menusuk, akhirnya penggalian parit itu dapat diselesaikan dengan sempurna seperti rencana dan siap menjadi garis pertahanan kaum muslimin. Setelah itu mereka mengumpulkan kaum perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tidak mampu maju ke medan perang di sebuah benteng pertahanan milik Bani Harisah. Pasalnya benteng inilah benteng kaum muslimin yang paling aman saat itu. Adapun strategi pertahanan kaum muslimin saat itu adalah membelakangi Gunung Sala yang terdapat di dalam Madinah dan menghadapkan wajah ke arah parit yang telah mereka buat untuk memisahkan mereka dengan pasukan kaum musyrikin yang berada di luar Madinah, yaitu di sebuah wilayah antara Jaraf, Gabah, dan Naqamah. Ketika melihat dan membandingkan kondisi pihak musuh dan kaum muslimin, Rasulullah SAW melihat bahwa kaum muslimin berada pada posisi lemah, sedang kaum musyrikin berada pada posisi yang sangat kuat. Pada saat itu muncul ide beliau untuk memecah belah kekuatan kaum musyrikin. Maka beliau memanggil Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, pemimpin kalangan Ansar, untuk memusyawarahkan perjanjian yang diajukan kabilah Ghatafan. Dalam perjanjian itu, Rasulullah untuk diminta memberikan sepertiga penghasilan kota Madinah selama 1 tahun sebagai imbalan dan kesediaan mereka untuk tidak ikut bersekutu dengan kaum kafir Quraisy dalam menyerang kaum muslimin. Namun belum sempat perjanjian itu ditandatangani, kedua sahabat tadi berkata kepada Rasulullah SAW, demi Allah, hal itu jangan engkau lakukan, sebab kami tidak akan pernah menghinakan diri kami di hadapan orang jahiliyah. Apalagi bukankah Allah telah menurunkan Islam kepada kita. Sedangkan dalam riwayat At-Tabari disebutkan keduanya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, usulanmu itu wahyu dari langit yang harus kami jalankan, ataukah dari pikiranmu dan kemauanmu sendiri? Dalam hal ini kami melihat usulanmu itu adalah hasil pikiran dan kehendakmu saja. Wahai Rasulullah, bila yang engkau inginkan adalah menyelamatkan kami, maka demi Allah, engkau telah melihat sendiri bahwa kami dan mereka tidak mendapatkan dari mereka panenan kecuali dengan membeli atau pinjam. Walhasil akhirnya Rasulullah SAW mengurungkan perjanjian dengan orang-orang Arab yang saat itu telah diwakili oleh Haris Al-Ghatafani, panglima perang Bani Murrah. Sementara itu secara terpisah, bangsa Yahudi Bani Nadir juga tengah menginginkan agar saudara mereka dari Bani Qurayzah untuk bersama-sama membatalkan perjanjian, berkhianat kepada kaum muslimin dan bergabung dengan pasukan kaum musyrikin. Maka mereka mengutus Huyai bin Akhtab untuk melaksanakan tugas ini. Huyai pun akhirnya datang kepada Ka'ab bin Asad Al-Qurazi. Setelah melalui percakapan yang cukup panjang, akhirnya Huyai meyakinkan Ka'ab agar ia membatalkan perjanjian dengan pihak kaum muslimin karena pasukan sekutu yang dipimpin pasukan musyrikin Quraisy memiliki kekuatan yang lebih besar dan mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin. Selain itu, Huyai juga menjanjikan perlindungan dan jaminan keamanan kepadanya apabila pasukan sekutu telah pulang dan selesai tugasnya. Dapat dikatakan bahwa situasi yang dihadapi kaum muslimin saat itu adalah yang paling genting dan paling berbahaya bagi kekuatan kaum muslimin. Bagaimana tidak, pada saat itu bangsa Yahudi Bani Qurayzah tiba-tiba berkhianat dan memutuskan perjanjian damai di antara mereka secara sepihak. Ini tentu saja merupakan satu ancaman yang sangat berbahaya. Pasalnya kekuatan pemberontak ini suatu waktu sangat dimungkinkan dapat melakukan penikaman dari belakang. Apalagi tempat tinggal mereka adalah wilayah Awali, sebuah tempat yang berada di bagian tenggara kota Madinah dari lembah Mahzur. Arkian, ketika telah mendapatkan bukti-bukti akan terjadinya pengkhianatan mereka dan juga waktu yang telah mereka rencanakan, sahabat Jubair pun melaporkannya kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata kepadanya, demi ayah dan ibuku, setiap nabi pasti memiliki orang kepercayaan dan orang kepercayaanku adalah Zubair. Setelah itu, untuk memastikan kebenaran dari semua laporan tentang pemberontakan yang sangat membahayakan itu, beliau mengutus Sa'ad bin Mu'az, Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Rawahah, dan Khawat bin Jabir untuk mengeceknya dengan mendatangi Bani Qurayzah secara langsung. Mereka bertiga pun pergi menuju Bani Qurayzah. Sesampainya di tujuan, ketiganya berhasil mengorek beberapa keterangan dari mereka tentang berita yang meresahkan itu. Bahkan ketiganya sempat melihat sendiri Bani Qurayzah telah memutuskan perjanjian dan merobek lembar kesepakatan antara mereka dengan Rasulullah SAW. Adapun Bani Sa'yah, mereka datang sendiri kepada pasukan kaum muslimin dan menerangkan sikap mereka yang masih loyal dan setia dengan perjanjian telah mereka buat dengan kaum muslimin.
Lalu ketika utusan Rasulullah SAW itu pun kembali kepada beliau dengan membawa berita yang valid bahwa Bani Quraisyah memang benar-benar telah berkhianat dan akan melakukan pemberontakan. Ketika kabar pengkhianatan Bani Quraisyah ini tersebar luas, kaum muslimin banyak yang mengkhawatirkan keselamatan keluarga mereka. Akibatnya suasana pun semakin mencekam dan hari-hari mereka terus diliputi kekhawatiran dan kecemasan. Dalam Al-Quran, situasi dan kondisi saat itu digambarkan, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu menyangka terhadap Allah dengan bermacam-macam purba sangka, disitulah diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang sangat. Quran Surah Al-Ahzab 10-11. Yang dimaksud dengan orang-orang yang datang dari bagian atas mereka adalah pasukan sekutu kaum Quraisy. Adapun musuh yang datang dari bagian bawah adalah pasukan Bani Quraisyah, dan orang-orang yang memperbanyak prasangka kepada Allah adalah orang-orang munafik. Adapun orang-orang yang beriman dalam menghadapi ujian ini, mereka tidak tetap tegar dan terus melakukan upaya-upaya untuk mengatasi ujian tersebut. Singkat kata, akhirnya kaum muslimin membentuk beberapa kelompok jaga yang bertugas mengawasi seluruh wilayah kota Madinah secara bergiliran. Disebutkan Salamah bin Aslam memimpin 200 tentara berkuda dan Zaid bin Harisah bertugas memimpin 300 tentara berkuda. Mereka secara bergantian terus mengelilingi seluruh kota Madinah secara bertakbir. Dan itu mereka lakukan untuk mengabarkan kepada Bani Quraisyah bahwa pasukan muslim tidak akan pernah lengah, sehingga mereka tidak mungkin bisa menyerang keluarga kaum muslimin yang ada di benteng perlindungan. Arkiat sampainya di perbatasan kota Madinah, pasukan kaum musyrikin dan para persekutunya dikejutkan dengan adanya parit yang membentang panjang di hadapan mereka. Maka mereka pun mulai melakukan berbagai usaha dan cara untuk bisa menerobosnya. Akan tetapi usaha mereka gagal dan sia-sia, sebab setiap kali mereka mencoba melewati parit tersebut, kaum muslimin telah terlebih dahulu menghujani mereka dengan anak panah. Demikian akhirnya pengepungan tersebut berlangsung sampai 24 malam. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa pasukan kaum musyrikin banyak yang mencoba untuk menerobos parit pertahanan. Ibnu Ishaq menyebutkan nama-nama mereka, di antaranya Amru bin Abdiuddin, Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, Dirar bin Khattab, dan Sa'ir bin Mirdasi. Nama-nama yang telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq tersebut ditambahkan satu lagi oleh Ibnu Sa'ad, yaitu Nafal bin Abdullah. Di dalam riwayat tersebut dijelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib telah bertempur 1 lawan 1 dengan Amru bin Abiuddin, salah seorang penunggang kuda Quraisy, dan membunuhnya. Sedangkan Zubair telah berhasil membunuh Nafal al-Makhzumi. Adapun 3 orang tentara musyrikin lainnya lari dan kembali ke barisan pasukan mereka. Selama pengepungan tersebut, kedua belah pihak terlibat kontak senjata ringan. Keduanya saling menyerang dan menembakkan anak panah ke barisan musuh masing-masing. Bahkan suatu ketika mereka membuat beberapa pasukan muslim sibuk membalas serangan tersebut hingga tidak sempat menjalankan sholat asar dan baru mengerjakannya pada saat matahari telah terbenam. Pada saat itu sholat khauf belum disyariatkan. Sholat tersebut baru disyariatkan pada masa perang Zatul Riqa. Itu pun menurut para ulama yang berpendapat bahwa perang Zatul Riqa terjadi setelah perang Khandaq. Dalam pertempuran ini jatuh beberapa korban dari kedua belah pihak. Dari kaum musyrikin 3 orang dan dari kaum muslimin 6 orang. Kaum muslimin yang gugur kali ini adalah Sa'ad bin Mu'az. Ia terluka pada pembuluh darah bagian tengah tangannya setelah terkena serangan panah Hiban bin Ariqah. Selama menjalani perawatan yang ditempatkan di salah satu ruangan masjid agar Rasulullah SAW dapat menjenguknya setiap saat. Namun akhirnya ia pun meninggal dunia setelah perang Bani Quraisyah usai. Pada saat luka-lukanya menjadi parah dan kondisinya kritis, yang merawat dan mengobati luka-lukanya adalah Rufaidah al-Aslamiyah. Menurut sebuah riwayat, persembahyaan para sahabat Rasulullah pada perang Khandaq dan perang melawan Bani Quraisyah ini adalah Allah telah menakdirkan mereka tidak akan menang. Singkat cerita, akhirnya Allah berkehendak menghentikan peperangan itu dan kalah menimpa pasukan Ahzab. Adapun penyebab utama kekalahan mereka adalah: 1. Allah menakdirkan Nu'aim bin Mas'ud mengkhianati pasukan Ahzab. 2. Allah mendatangkan angin ribut yang begitu besar dan membawa hawa yang sangat dingin. Peran Nu'aim bin Mas'ud. Ibnu Ishaq, Waqidi, Abdul Razak, dan Musa bin Aqabah menuturkan, di saat peperangan Khandaq tengah berlangsung, Nu'aim bin Mas'ud yang berasal dari kabilah Hatapan datang menemui Rasulullah SAW untuk menyerahkan diri dan menyatakan siap menjalankan apapun yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya. Yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada dirinya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, sekarang kamu sudah menjadi bagian dari kami, oleh karena itu cobalah kamu lemahkan kekuatan kaum itu dengan semampumu, sebab perang itu adalah sebuah tipu daya. Maka ia pun bergegas menjalankan perintah itu. Dan sebelum keislamannya diketahui oleh pasukannya, Nu'aim mendatangkan beberapa pemuka Bani Quraisyah dan meminta mereka untuk tidak menyengsarakan diri dengan ikut berperang di pihak pasukan Quraisy sebelum mereka mendapatkan jaminan dari pasukan Quraisy. Ya, ini adalah agar mereka nanti tidak ingkar janji kepada kita dan meninggalkan kita bertempur sendirian melawan kekuatan kaum muslimin di Madinah sepulang mereka ke negerinya. Tandasnya meyakinkan.
Setelah itu ia mendatangi pihak Quraisy dan mengabarkan bahwa kepada mereka bahwa Bani Quraizah telah menyesali persekutuan mereka dengan pasukan sekutu. Bahkan sebenarnya mereka telah mengadakan kesepakatan rahasia dengan Muhammad untuk menculik para pembesar Quraisy dan Ghatafan. Mereka berjanji akan menyerahkan kalian kepada Muhammad untuk dibunuh, dan itu mereka lakukan sebagai bukti penyesalan mereka dengan persekutuan ini, ujarnya dengan tenang. Setelah itu ia berkata lagi, maka dari itu bila ada seorang Yahudi datang kepada kalian untuk meminta satu orang di antara kalian untuk dibawanya sebagainya jaminan, hendaklah kalian berikan salah seorang dari kalian. Beberapa saat kemudian Nu'aim sudah terlihat berada di tengah-tengah kabilah Ghatafan dan mengatakan kepada mereka seperti yang ia katakan kepada pasukan Quraisy. Mengkata ayat lagi, setelah itu kedua belah pihak pun saling mencurigai dan sama-sama menuduh yang lain sebagai pengkhianat. Akibatnya kekuatan pasukan sekutu pun terpecah belah dan tidak solid lagi. B. Mukjizat angin ribut. Pertolongan Allah untuk kaum muslimin untuk menyelesaikan perang Khandak pun datang. Akhirnya pada sebuah malam ketika telah gelap gulita dan hawa dingin terasa menusuk tulang, tiba-tiba sebuah angin kencang yang sangat besar datang menerpa pasukan Quraisy dan sekutu-sekutunya. Akibatnya kemah-kemah peristirahatan mereka porak-poranda dan terbang ke sana kemari bersama seluruh perkakas yang mereka bawa. Sontak seluruh tentara mereka nyalakan menjadi padam dan menambah gulitanya malam itu. Binatang-binatang tunggang mereka lari tunggang langgang dan bersembunyi entah kemana. Menghadapi kondisi seperti itu, nyali Abu Sufyan pun kecut dan tidak memiliki pilihan lain kecuali memerintahkan pasukan untuk meninggalkan tempat. Tentang peristiwa ini Allah berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ahzab ayat 9. Melalui sanad yang bersambung kepada Huzaifah bin Yaman, Muslim telah menceritakan salah satu sisi dari peristiwa yang menyakitkan bagi kaum Quraisy pada malam itu. Muslim menuturkan, Huzaifah menceritakan, aku melihat sendiri bagaimana kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam perang Azab itu kami diterpa sebuah angin yang sangat kencang dan berhawa dingin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sungguh bila salah seorang dari kalian ada yang datang kepadaku dengan membawa berita tentang kaum pasukan Quraisy itu, niscaya Allah akan menempatkannya di sampingku pada hari kiamat kelak. Namun kami semua diam dan tak seorang pun yang menjawab. Lalu beliau mengulang lagi perkataannya hingga 3 kali. Setelah itu beliau berkata, bangkitlah wahai Abu Huzaifah, carilah berita untuk kami tentang kaum tersebut. Aku pun langsung berdiri dan tak punya alasan untuk tidak berdiri ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil namaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kembali, pergilah dan kembali dengan membawa berita tentang kaum tersebut dan janganlah kamu menyerang mereka sampai kamu kembali kepadaku. Ketika beranjak pergi meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku merasa berjalan seperti seekor burung merpati hingga sampai di hadapan mereka tanpa merasa dingin sedikit pun. Lantas aku melihat Abu Sufyan tengah mengangkatkan punggungnya dengan menyalakan api. Maka aku segera meletakkan anak panah di busurku dan hendak memanahnya. Akan tetapi aku ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan menyerang mereka sampai kamu kembali kepadaku. Padahal aku yakin seandainya aku memanahnya, pasti Abu Sufyan akan terkena. Setelah melihat kondisi pasukan Ahzab, aku berjalan pulang tanpa merasakan kedinginan sedikit pun. Lalu sampainya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memberitahukan kepada beliau mengenai berita kaum tersebut. Setelah itu aku beristirahat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakaikan kain panjang dan lebar yang sebelumnya ia pergunakan untuk menghangatkan badannya. Ketika subuh datang, aku masih tertidur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bangunlah wahai orang yang lelap tidur. Riwayat ini mendapatkan tambahan dari Ibnu Ishaq, aku menyelinap ke tengah-tengah kaum itu. Sungguh angin ribut dan tentara-tentara Allah telah menyerang mereka dengan kencang, lagi keras hingga tak ada satupun bejana, tungku ataupun kemah yang tersisa untuk mereka. Kemudian aku melihat Abu Sufyan berdiri dan berkata, wahai orang-orang Quraisy, hendaknya setiap orang memperhatikan siapa kawan yang duduk di sampingnya. Maka aku memegang tangan seorang laki-laki yang datang dan duduk di sampingku. Aku bertanya kepadanya, siapa kamu? Ia menjawab, Fulan putra Fulan, dengan menyebutkan nama lengkapnya. Setelah itu Abu Sufyan berkata kembali, wahai orang-orang Quraisy, demi Tuhan, besok pagi kalian tidak akan melihat lagi kemah-kemah kalian. Bahkan semua kuda-kuda dan alas kaki telah hilang. Bani Quraizah telah mengkhianati kita. Telah sampai pula kabar kepada kita tentang pengkhianatan itu, dan kini kita diterpa oleh dinginnya malam yang amat sangat menusuk tulang, sebagaimana yang kalian rasakan. Maka marilah kita tinggalkan tempat ini, karena aku juga akan pergi meninggalkannya. Sedangkan dalam riwayat Hakim dan Bazar disebutkan, aku berangkat mendekati pasukan mereka, maka aku mendapatkan Abu Sufyan tengah menyalakan api di tengah-tengah kelompok pasukan yang mengelilinginya. Sementara itu beberapa pasukan yang lain sudah lari tercerai-berai, entah tak ketahuan rimbanya. Maka ketika aku duduk di antara mereka, Abu Sufyan mengiraku salah seorang di kelompok pasukan lain yang terpencar itu. Kemudian Abu Sufyan berkata,
Hendaknya setiap orang memegang tangan teman yang duduk di sampingnya. Lantas aku pun mengulurkan kananku ke tangan orang yang duduk di sampingku kananku, dan mengulurkan tangan kiriku ke tangan kanan seorang yang ada di samping kiriku. Setelah itu aku pun duduk dengan tenang. Lalu ketika satu demi satu kelompok ini memisahkan diri dan terpencar, aku pergi meninggalkan mereka dan mendatangi Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, pasukan Azab telah lari tercerai-berai dan tinggal tersisa satu kelompok saja, yaitu mereka yang tengah menyalakan api. Allah telah menerbangkan udara yang sangat dingin kepada mereka seperti yang kita rasakan ini. Akan tetapi kita mengharapkan dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Akhirnya Allah menyudahi cobaan yang sangat menakutkan ini dengan akhir yang membahagiakan. Kaum muslimin dihindarkan dari peperangan yang sangat keji. Untuk menggambarkan peristiwa ini Allah berfirman, dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surah Al-Ahzab 25. Akhir yang membahagiakan ini tidak lain adalah bentuk jawaban atas permintaan dan doa Rasulullah SAW selama pengepungan, yaitu ketika beliau berkata, ya Allah yang menurunkan kitab dan yang cepat menghisap, musnahkanlah pasukan Azab, ya Allah musnahkanlah mereka itu dan goncangkanlah mereka itu. Demikianlah pasukan kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya terlihat sudah mengeluarkan berbagai daya upaya dan segala kemampuan mereka untuk menghentikan jalannya dakwah Islam. Akan tetapi ternyata Allah berkehendak lain. Mereka justru dikembalikan ke negeri mereka dengan kekalahan, kegagalan dan kepiluan. Ini merupakan pertanda bahwa mereka tidak akan bisa berbuat apapun untuk menghadang atau memerangi Islam kembali. Oleh karena itulah Rasulullah SAW pun bersabda, sekarang kami akan memerangi kalian dan bukan kalian yang akan memerangi kami, dan kami pasti akan memerangi kalian. Ucapan ini merupakan salah satu dari sekian banyak tanda-tanda kenabian beliau, sebab apa yang terjadi kelak di kemudian hari adalah sama persis dengan apa yang beliau katakan. Hikmah dan pelajaran dari perang Khandaq. Penggalian pada pertahanan pada perang ini merupakan salah satu dari pelaksanaan ajaran Islam yang disebutkan dalam firman-Nya ini. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran Surah Al-Anfal 60. Artinya kaum muslimin harus senantiasa bisa mempergunakan berbagai macam sarana dan upaya yang tersedia dan bisa mendatangkan kekuatan bagi dakwahnya. Pasalnya hikmah adalah barang seorang yang mukmin yang hilang dan harus dipakai lagi ketika menemukannya kembali. Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagi seorang pemimpin dan orang-orang yang dipimpin dan menerapkan nilai-nilai keadilan dan persamaan. Sebagaimana kita saksikan, Rasulullah SAW tidak memperlakukan diri beliau secara khusus dan hanya diam seraya memberikan perintah saja saat pasukannya bergotong royong menggali parit pertahanan. Beliau justru dengan rendah hati melakukan hal yang sama dengan pasukannya. Beliau ikut menggali parit dan menaikkan tanah dengan kedua tangan beliau sendiri. Inilah sifat penghambaan hakiki yang terpancar dari pribadi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga telah memberikan suri teladan lain berupa welas asih beliau terhadap kaum muslimin, yakni ketika Rasulullah SAW ikut ambil terjun langsung bagian dalam penggalian parit tersebut. Sifat ini juga terlihat ketika beliau mengajak serta seluruh sahabatnya untuk bersama-sama beliau ini menikmati hidangan yang telah disiapkan Jabir. Terlihat bahwa beliau tidak ada keinginan untuk memakan makanan itu sendirian dan hanya mengajak beberapa sahabat dekat beliau. Tentang sifat ini Allah berfirman, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah 128. Mukjizat-mukjizat yang telah dikaruniakan Allah pada tangan Rasulullah SAW pada perang pada perang Khandaq. Mukjizat pada saat penggalian parit, melipatkan makanan yang dihidangkan oleh Jabir dan angin yang menjadi bencana bagi kaum musyrikin merupakan bagian dari sekian banyak mukjizat-mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada nabinya. Semua itu diberikan untuk memutuskan usaha para pembangkang yang terdiri orang-orang munafik, musyrik dan seluruh kelompok yang menjadi musuh agama ini. Adapun hikmah dari ajakan Rasulullah SAW terhadap beberapa para sahabat untuk memusyawarahkan tawaran damai kabilah Ghatafan, tak lain adalah karena beliau ingin mengetahui sejauh mana kekuatan spiritual dan ketawakalan para sahabat dalam menghadapi situasi dan kondisi yang teramat genting dalam sejarah perjalanan hidup dakwah Islam tadi, yakni ketika puluhan kaum telah bersekutu dengan kaum kafir Quraisy untuk menyerang mereka secara bersama-sama dan sedang dihadapkan pada pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Quraisyah yang telah membatalkan perjanjian secara sepihak. Adapun ajaran agama yang dapat diambil dari ajaran musyawarah tersebut hanya terbatas pada disyariatkannya musyawarah dalam mengatasi berbagai permasalahan yang tidak ada teks agamanya. Ajaran tersebut tidak menunjukkan diperbolehkannya pengusiran kaum muslimin terhadap musuh-musuh mereka dari negara mereka sendiri seandainya mereka tidak memusuhi kaum muslimin dengan merebut tanah kaum muslimin atau merampas hasil bumi mereka. Sudah menjadi kesepakatan di dalam pondasi ajaran agama Islam bahwa yang dapat dijadikan sebagai dalil hanyalah ucapan dan perbuatan beliau yang tidak mendapatkan sanggahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya.
Ajakan Rasulullah SAW untuk bermusyawarah juga tidak menunjukkan diperbolehkannya kaum muslimin untuk membayar jizyah, sejenis pajak perlindungan kepada musuh-musuh mereka. Akan tetapi apabila musuh-musuh mereka datang untuk merampas sebagian harta mereka, kaum muslimin diharuskan untuk menunggu mereka sampai mengembalikan hak mereka yang telah dirampas. G. Ketika kaum musyrikin menyibukkan kaum muslimin dengan peperangan sampai mereka tidak dapat melakukan sholat asar, maka kaum muslimin segera menggantinya atau qada setelah maghrib. Secara tidak langsung peristiwa tersebut menunjukkan disyariatkannya mengganti sholat yang tertinggal pada waktu yang lain. Baiklah, itu yang dapat kita bacakan tentang perang Khandaq, dan insyaallah kita akan lanjut nanti kepada perang Bani Quraizah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.